Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah berdiri membeku di depan jendela apartemennya. Tangannya gemetar memegang ponsel, layar menyala menampilkan pesan teks yang baru saja diterimanya, "Kita harus bertemu malam ini. Jangan biarkan dia tahu." Pengirimnya adalah Lina, pasangannya selama 5 tahun, yang seharusnya sedang bekerja lembur di kantor. Aisyah merasa dunia berputar, napasnya tersengal, saat ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia abaikan kini meledak di depan matanya. Aisyah dan Lina bertemu di Universitas di Bandung, di mana mereka sama-sama belajar psikologi. Aisyah, gadis dari keluarga konservatif di Jawa Tengah, selalu merasa berbeda. Ia tak pernah tertarik pada laki-laki, tapi ia menyembunyikannya dalam-dalam, takut akan cercaan keluarga dan masyarakat. Lina, sebaliknya, datang dari keluarga liberal di Jakarta, percaya diri dan berani. Pertemuan mereka dimulai dari diskusi kelas tentang identitas diri, yang berlanjut menjadi persahabatan, lalu cinta yang tak terucapkan. Mereka pindah ke Jakarta setelah lulus, menyewa apartemen kecil di kawasan Kemang, hidup sebagai pasangan tanpa label resmi, karena di Indonesia, hubungan seperti mereka masih dianggap tabu. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk mengikuti Lina. Ia naik taksi online, mengikuti lokasi yang dibagikan secara tidak sengaja melalui aplikasi bersama mereka. Hujan semakin deras, membuat jalanan macet dan gelap. Aisyah tiba di sebuah kai kecil di pinggiran kota, di mana ia melihat Lina duduk di sudut gelap, berbicara intens dengan seorang wanita lain. Wanita itu, yang kemudian Aisyah ketahui bernama Rina, adalah mantan rekan kerja Lina. Mereka tampak akrab, terlalu akrab, dengan tangan Lina menyentuh lengan Rina secara lembut. Aisyah merasa jantungnya hancur, tapi ia tak bergerak, hanya mengamati dari balik kaca jendela yang basah. Keesokan harinya, Aisyah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia memasak sarapan seperti biasa, sambil mencoba membaca ekspresi Lina. "Kamu pulang larut semalam," kata Aisyah dengan suara datar. Lina tersenyum, "Ya, meeting mendadak." "Ya, sayang." Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, ia mulai meragukan segalanya. Apakah ini pengkhianatan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia ingat bagaimana keluarganya selalu menekan untuk menikah dengan laki-laki, bagaimana ayahnya pernah berkata, "Jangan sampai kamu jadi seperti orang-orang yang menyimpang itu." Tekanan itu membuat Aisyah semakin gelisah. Seiring hari berlalu, Aisyah mulai menyelidiki. Ia memeriksa ponsel Lina saat ia mandi, menemukan pesan-pesan lama dengan Rina. Bukan pesan mesra, tapi diskusi tentang rencana besar dan membantu yang tertindas. Apa artinya ini? Aisyah merasa bingung, campur aduk antara cemburu dan penasaran. Ia memutuskan untuk bertemu Rina secara diam-diam, berpura-pura sebagai teman Lina. Di sebuah warung kopi di Senopati, Rina menceritakan bahwa ia dan Lina terlibat dalam kelompok advokasi rahasia untuk hak-hak di Indonesia. "Lina bilang kamu tahu," kata Rina. Aisyah terkejut, ia tak pernah tahu Lina aktif seperti itu. Konflik mulai memuncak ketika Aisyah menghadapi Lina di rumah. "Kenapa kamu sembunyikan ini dariku?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. Lina terdiam, lalu menjawab, "Aku takut kamu tak setuju. Keluargamu. Masyarakat kita." Aisyah merasa dikhianati, bukan karena rahasia itu, tapi karena Lina tak percaya padanya. Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas dilontarkan. Aisyah merasa seperti sedang berjuang melawan arus masyarakat yang tak menerima mereka. Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, aktivitas seperti itu bisa berbahaya. Aisyah mulai merenungkan masa lalunya. Saat kecil, ia sering dimarahi karena tak mau bermain dengan anak laki-laki. Ibunya pernah membawanya ke psikolog, mengira ada yang salah.
Sekarang hidup dengan Lina memberinya kebebasan, tapi rahasia ini membuatnya ragu. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi risiko? Lina, di sisi lain, merasa tertekan. Ia bergabung dengan kelompok itu karena ingin berubah, ingin melawan ketidakadilan yang dialaminya sendiri. Aku lakukan ini untuk kita, kata Lina. Tapi Aisyah tak yakin. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai mengikuti pertemuan kelompok itu secara diam-diam. Ia melihat bagaimana Lina berbicara dengan penuh semangat, mendiskusikan kampanye online melawan diskriminasi. Tapi ada sesuatu yang gelap, mereka berencana untuk mengungkap skandal seorang politisi anti-LGBT yang ternyata hipokrit. Aisyah takut ini bisa membahayakan nyawa mereka. Ia merasa seperti saksi diam, terjebak antara mendukung atau menghentikan. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Ia mencintai Lina, tapi takut kehilangan keluarganya. Ayahnya menelepon, mengundang pulang untuk lebaran, dengan harapan Aisyah membawa calon suami. Kamu sudah 28, Aisyah. Jangan buat kami malu, katanya. Aisyah menangis sendirian, mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah benar mencintai sesama jenis adalah dosa, seperti yang diajarkan masyarakat? Di akhir bagian ini, Aisyah memutuskan untuk bergabung dengan pertemuan berikutnya, berpura-pura mendukung. Tapi di sana, ia mendengar rencana yang lebih berbahaya, infiltrasi ke acara politik. Jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa ini bukan lagi soal cinta, tapi soal bertahan hidup. Aisyah duduk di sudut ruangan gelap di sebuah rumah tua di kawasan Tanah Abang, mendengarkan diskusi kelompok. Lina berdiri di depan, menjelaskan strategi mereka. Kita harus ungkap kebenaran tentang Bapak Hadi ini. Dia yang dorong undang-undang anti-LGBT, tapi punya air dengan pria muda. Semua anggota mengangguk setuju, tapi Aisyah merasa mual. Ini bukan advokasi biasa, ini seperti konspirasi yang bisa berujung penjara. Setelah pertemuan, Aisyah menghadapi Lina lagi di apartemen. Kamu gila. Ini terlalu berisiko, seru Aisyah. Lina balas, justru karena itu kita harus lakukan. Berapa banyak orang seperti kita yang menderita karena orang seperti dia. Pertengkaran mereka semakin sering, membuat hubungan mereka retak. Aisyah mulai tidur di sofa, menghindari sentuhan Lina. Ia merasa seperti sedang kehilangan orang yang dicintainya, tapi juga takut kehilangan dirinya sendiri. Sementara itu, tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu Aisyah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa kue-kue Aurit dari kampung. Kenapa kamu jarang pulang? Ada yang salah, tanya ibunya. Aisyah berbohong, bilang sibuk kerja. Tapi ibunya curiga, melihat foto Lina di meja. Siapa ini? Teman sekamar. Aisyah mengangguk, tapi hatinya sakit. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya, dan menyembunyikan identitas seperti ini seperti membawa beban berat setiap hari. Aisyah mulai bertemu dengan seorang teman lama, Maya, yang heteroseksual dan menikah. Maya mendengarkan keluh kesah Aisyah tanpa tahu detailnya. Kadang kita harus pilih, Aisyah. Cinta atau keluarga, kata Maya. Aisyah merenung, tapi ia tahu pilihan itu tak semudah itu. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan tradisi mendominasi, menjadi lesbian berarti melawan norma. Aisyah ingat kasus-kasus di berita, orang-orang yang diusir keluarga, bahkan dianiaya. Lina, di sisi lain, semakin tenggelam dalam aktivismenya. Ia sering pulang larut, berbau rokok dari pertemuan rahasia. Suatu malam, ia pulang dengan memar di lengan. Apa ini? Tanya Aisyah panik. Lina mengaku diserang oleh preman yang mungkin disewa politisi. Aisyah marah, lihat. Ini yang aku takutkan. Lina menangis, aku lakukan ini karena aku cinta kamu. Aku ingin dunia yang lebih baik untuk kita.
Tapi Aisyah merasa ini pengorbanan yang tak adil. Konflik memuncak ketika Aisyah menemukan bukti bahwa Rina sebenarnya punya motif lain. Saat memeriksa email Lina, yang ia hack secara diam-diam, Aisyah melihat pesan dari Rina yang mengatakan, kita bisa gunakan ini untuk balas dendam pribadi. Ternyata Rina pernah menjadi korban pelecehan dari politisi itu, dan ia menggunakan kelompok untuk agenda pribadi. Aisyah ragu apakah harus beritahu Lina atau tidak. Ini seperti pengkhianatan dalam pengkhianatan. Aisyah memutuskan untuk bertemu Rina lagi, kali ini secara terbuka. Di sebuah taman di Menteng, ia bertanya langsung. Apa motifmu sebenarnya? Rina tersenyum sinis, kenapa? Takut Lina tahu. Aisyah merasa terpojok, tapi ia tegas, aku tak akan biarkan kamu hancurkan dia. Rina tertawa, kamu pikir Lina polos? Dia tahu segalanya. Kembali ke rumah, Aisyah menghadapi Lina dengan bukti itu. Lina terkejut, tapi mengaku aku tahu, tapi tujuannya baik. Aisyah merasa dikhianati lagi. Kamu bohongi aku untuk apa? Mereka bertengkar hebat, barang-barang dilempar. Aisyah pergi keluar, berjalan di jalanan Jakarta yang ramai, merasa sendirian di tengah jutaan orang. Di tengah kebingungan, Aisyah mulai mempertanyakan moralitasnya sendiri. Apakah benar melawan ketidakadilan dengan cara curang? Di Indonesia, di mana korupsi dan hipokrisme merajalela di kalangan elite, mungkin ini satu-satunya cara. Tapi harga yang dibayar terlalu mahal, kepercayaan mereka retak, dan Aisyah mulai memikirkan untuk putus. Bagian ini berakhir dengan Aisyah menerima telepon dari ayahnya, kami sudah atur perjodohan untukmu. Pulanglah. Aisyah menangis, terjebak antara cinta dan kewajiban. Aisyah berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, tiket pulang ke Jawa Tengah di tangan. Ia memutuskan untuk pulang sementara, meninggalkan Lina dengan catatan singkat, aku butuh waktu. Lina menelepon berulang kali, tapi Aisyah tak angkat. Di pesawat, ia merenungkan segalanya. Apakah ini pelarian? Atau cara untuk menyelamatkan diri? Di rumah keluarga di Semarang, Aisyah disambut hangat. Ayahnya memperkenalkan calon suami, seorang pria bernama Budi, dokter muda yang sopan. Ini yang terbaik untukmu, kata ayahnya. Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati ia merasa mual. Malam itu ia bertemu Budi di restoran. Budi baik, tapi Aisyah tak merasakan apa-apa. Kamu tampak gelisah, kata Budi. Aisyah berbohong, bilang stres kerja. Sementara itu, Lina di Jakarta semakin putus asa. Ia teruskan rencana kelompok, tapi tanpa Aisyah, semuanya terasa hampa. Rina mendekati Lina lebih intens, menawarkan dukungan. Aisyah tak paham kita, kata Rina. Lina ragu, tapi kesepian membuatnya dekat dengan Rina. Suatu malam, mereka minum bersama, dan Rina mencoba mencium Lina. Lina menolak, aku masih cinta Aisyah. Tapi benih keraguan ditanam. Aisyah di Semarang mulai mendengar gosip dari teman lama. Keluarganya curiga tentang teman sekamar di Jakarta. Ibunya bertanya langsung, apa kamu suka perempuan? Aisyah terkejut, menyangkal keras. Tapi itu membuatnya semakin tertekan. Ia ingat bagaimana di Indonesia, banyak kasus orang yang dipaksa menikah untuk sembuh. Apakah ini nasibnya? Aisyah memutuskan untuk hubungi Lina secara rahasia. Di telepon, mereka menangis. Kembalilah, pinta Lina. Aku tak bisa, keluargaku, jawab Aisyah. Konflik moral semakin dalam, memilih cinta berarti mengkhianati keluarga, memilih keluarga berarti mengkhianati diri sendiri. Kembali ke Jakarta, kelompok Lina melanjutkan rencana. Mereka infiltrasi acara politik, merekam bukti hipokrisme politisi itu.
Tapi semuanya salah, mereka ketahuan, dan Lina ditangkap polisi. Berita menyebar, meski tak detail. Aisyah melihat Dit, jantungnya hampir berhenti. Ia langsung terbang kembali ke Jakarta. Di kantor polisi, Aisyah bertemu Lina yang lelah. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Aisyah. Lina jawab, "Untuk kita semua." Aisyah marah, tapi juga bangga. Ia bayar jaminan, bawa Lina pulang. Di apartemen, mereka bicara panjang. Lina cerita tentang Rina yang sebenarnya manipulasi, ingin gunakan skandal untuk karir pribadi. Aisyah merasa bersalah karena pergi. "Aku takut kehilanganmu," kata Aisyah. Lina peluk dia, "Kita harus hadapi bersama." Tapi tekanan masyarakat tak hilang. Berita tentang penangkapan Lina menyebar, dan keluarga Aisyah menelepon marah. "Kamu terlibat apa ini?" seru ayahnya. Konflik memuncak ketika Rina datang ke apartemen, mengancam bocorkan rahasia mereka jika tak ikut rencananya. "Kalian berdua lesbian. Bayangkan kalau keluarga tahu," kata Rina. Aisyah dan Lina terkejut. Ini pengkhianatan terbesar. Mereka tolak, dan Rina pergi dengan amarah. Aisyah mulai mempertanyakan segalanya. Apakah layak bertahan di masyarakat yang tak menerima? Di Indonesia, di mana atua agama dan opini publik mendominasi, cinta mereka seperti perang harian. Bagian ini berakhir dengan Aisyah dan Lina memutuskan untuk lawan Rina, tapi dengan cara etis. Mereka kumpul bukti manipulasi Rina. Aisyah dan Lina duduk di depan laptop, menyusun bukti melawan Rina. Pesan-pesan, rekaman, semuanya dikumpul. "Kita tak bisa biarkan dia hancurkan kita," kata Aisyah. Lina setuju, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Mereka tahu ini bisa berujung pengadilan atau lebih buruk. Sementara itu, keluarga Aisyah datang ke Jakarta. Ayah dan ibu menuntut penjelasan. Di apartemen, konfrontasi terjadi. "Apa hubungan kalian sebenarnya?" tanya ayahnya. Aisyah dengan gemetar mengaku, "Aku cinta Lina. Kami pasangan." Ruangan hening, lalu ayahnya marah besar. "Ini dosa. Kamu bikin malu keluarga." Ibunya menangis, "Kami pikir kamu sakit." Aisyah merasa hancur, tapi Lina pegang tangannya, memberi kekuatan. Keluarga pergi, meninggalkan ultimatum, putus atau diusir. Aisyah menangis berjam-jam, mempertanyakan apakah pengakuan itu benar. Di masyarakat Indonesia, coming out seperti ini jarang berakhir bahagia. Banyak cerita teman yang kehilangan segalanya. Lina, di sisi lain, semakin kuat. Ia hubungi kelompok advokasi yang lebih besar, mencari dukungan hukum. Tapi Rina tak tinggal diam, ia bocorkan ide penangkapan Lina ke media sosial, dengan narasi bahwa Lina bagian dari konspirasi anti pemerintah. Berita viral, dan Aisyah Lina dapat ancaman online. "Mati saja kalian penyimpang," baca salah satu komentar. Tekanan sosial semakin berat. Aisyah kehilangan pekerjaan karena rumor. Lina dipecat dari kantornya. Mereka hidup dari tabungan, terkurung di apartemen. "Ini harga yang harus kita bayar," kata Lina. Aisyah ragu apakah pantas. Dalam momen intim, mereka bicara tentang mimpi. "Aku ingin kita bebas," kata Aisyah. Lina jawab, "Maka kita harus lawan." Mereka putuskan untuk publikasikan bukti melawan Rina dan politisi itu, meski berisiko. Konfrontasi akhir dengan Rina terjadi di kai yang sama seperti awal. Rina datang dengan sombong, "Kalian tak bisa lawan aku." Tapi Aisyah tunjukkan bukti, "Kami punya semuanya. Mundur atau kami laporkan." Rina pucat, tapi balas, "Kalian akan hancur duluan." Setelah itu, Aisyah dan Lina publikasikan cerita mereka di blog anonim. Respons campur, dukungan dari komunitas LGBT, tapi cercaan dari mayoritas.
Keluarga Lina yang lebih terbuka hubungi mereka menawarkan dukungan. Tapi keluarga Aisyah tetap diam. Aisyah merenungkan kerugian, kehilangan pekerjaan, keluarga, teman. Tapi ia dapatkan kebebasan batin. Aku tak lagi hidup dalam kebohongan, katanya pada Lina. Bagian ini berakhir dengan mereka mempersiapkan langkah besar, pindah ke Bali untuk mulai baru, tapi ancaman Rina masih mengintai. Di Bali, Aisyah dan Lina menyewa rumah kecil di Ubud, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Udara segar, tapi hati mereka masih berat. Apakah ini akhir? Tanya Aisyah. Lina jawab, ini awal baru. Mereka mulai kerja relance, membangun komunitas kecil dengan orang-orang sejenis. Tapi masa lalu tak hilang. Rina hubungi mereka, mengancam lagi. Aku tahu di mana kalian. Aisyah takut, tapi Lina tegas, kita laporkan polisi. Mereka lakukan itu, dan Rina akhirnya ditangkap karena pemerasan. Kemenangan itu pahit. Keluarga Aisyah akhirnya hubungi, ibunya bilang, aku rindu kamu, tapi ayahmu belum makan. Aisyah menangis, tapi merasa lega. Ia sadar bahwa perubahan butuh waktu. Lina dan Aisyah semakin dekat, belajar dari kesalahan. Mereka diskusikan mautun etika, apakah balas dendam benar. Kadang kita harus kotor untuk membersihkan, kata Lina. Aisyah setuju, tapi jangan hilang diri sendiri. Di akhir, mereka berdiri di pantai, melihat matahari terbenam. Kita selamat, kata Aisyah. Lina peluk dia, karena kita bersama. Apakah pengkhianatan demi keadilan bisa dibenarkan, atau itu hanya alasan untuk egoisme?